Ya, teman-teman, hari ini tanggal 21 bulan 8 jam 5 sore ya. Setelah penutupan bursa, masih di emiten tukar pikiran teman-teman ya, dimana teman-teman ini mungkin ya ini ya, apabila ada yang harus ditukar pikiran dengan saya mungkin ya, siapa tahu tukar pikiran kita sama ya. Ada emiten Hexa teman-teman, Hexindo Adi Perkasa, dan ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya, ini sebagai pembelajaran buat kita bersama. Kalau ada kekurangan silahkan tambahkan aja di komentar, nanti saya baca dan nanti mungkin teman-teman yang lain juga bisa baca ya. Baik, Hexindo berfokus pada penjualan alat berat dan after sales service dari produk-produk terkenal seperti Hitachi dan Bell. Berarti ini penjualan alat berat ya, buat pertambangan dan lain-lain mungkin ya. Baik, kita langsung aja, kalau kita biarin aja mereka berurusan dengan penjualannya. Kita melihat dari shareholdernya aja. Masyarakat ada 20% ya, sedikit ya, daripada biasanya 30% standarnya. Terus yang pengendalinya ada 3 nih, Hitachi Construction, Hitachi Corporation, sama Hitachi Asia and Pacific ya. Terus ini holding komposisinya antara lokal dan foreign, lebih banyak foreign, cuma foreign sekarang lagi menuju ke bawah teman-teman ya, artinya lagi ada pembuangan nih selama 1 bulan terakhir ini. Terus kalau kita lihat dari lokalnya sekarang lagi menuju ke atas ya lokalnya ya. Terus kita lihat dari number of shareholdernya, banyak yang masuk, udah banyak yang masuk, artinya banyak yang membeli, betul ya. Ini lokal membeli, foreign ngejual ya, di sini juga terlihat jelas ya. Listingnya 1995, harganya 2.800 dulu ya. Kita pindah ke insider tidak ada aktivitas apapun, artinya bagus ini ya. Dividen, coba lihat dividen bagian dividen ya, berarti bola tahun ini harusnya bagian dividen juga ya. Coba nih kita tulis dulu sini, Hexa dividen 2024. Mana Hexa dividen? Oh ini nih bagian nih. Hexa Adi Perkasa mengumumkan dividen sebesar 768,3 dengan tanggal X Oktober tanggal 6 2024 ya. Tanggal pembayaran Oktober 2027. Artinya tahun ini dia membagikan dividen 768, lumayan juga ya. Kalau dibagi sama sekarang berapa nih? Harga sekarang berapa? 640, 6.400 coba lihat nih. 6.400 ya, 7 68 dibagi 7.400 ya. Nah, 7.400 kan 6.400, kok jadi 7.000. 6.400 kita kasih sama dengan, kita enter berapa, sekitar 12%-an ya. Kalau kalian beli sekarang berarti kalian mendapat dividen sekitar 12%-an ya. Masuk akal atau menarik ya, sangat menarik. Kadang-kadang deposito aja cuma 10% ya. Jadi kalau kalian beli sekarang ya, ketika Oktober nanti tuh pembagian dividennya kalian dapatlah 12% kalau beli sekarang gitu. Tapi nanti kita lihat apakah ini murah atau mahal. Kita lihat dulu ya. Kita lihat ke statistik kuartal 2-nya belum keluar ya, baru kuartal 1 aja, maka kita bilangnya ini laporan keuangan kuartal 1 sama, berarti sementara aja ya. Nanti kan kalau kuartal 2-nya ada baru kita hitung lagi. PR rasionya 7,2, artinya lagi lumayan murah ya berdasarkan PR-nya. Terus PBP-nya 1,8, artinya standar ya, soalnya dia bagian dividen. EPS-nya ada lumayan 430 ya, TTM-nya 878, lumayan ya, gede juga ya.
Terus PBP-nya harga bukunya 3.400-an. Hutangnya cuma lumayan ya, 0,59 ya. Hampir setengahnya dari ekuitas, lebih dikit. Soalnya keren ya, 25%. Tahun kemarin dia bagi BN 768. Berarti sekarang 7 hampir sama ya. Hampir sama teman-teman. Hampir sama nih. Coba deh. Kita buatnya salah ya. Coba lihat takutnya sama. Iya benar ya. Ya 7.692,3 ya, sama ya. Berarti sama ya, tahun ini sama tahun kemarin sama ya. Nggak ada berita lagi kan? Ya, sama ya. Udah ya, peak ya, sama ya segitu ya. Ayo kita cek dulu sebentar ya. Ya benar, peak ya. Tanggal 27 ya, 2024. Maaf. 768 ya, berarti sekitar 12%-an ya kalau beli harga sekarang ya. Terus kita langsung ke ini aja teman-teman ya, ke apa namanya, ke balance sheet-nya, ke neracanya untuk lihat kuartal 1 berarti ya. Kita akan lihat kuartal 1-nya deh. Kuartal 1-nya ini ada perkembangan nggak ya dari tahun ke tahunnya di kuartal 1-nya. 2,5, 3,0 naik, 3,0 ke 2,6 turun, 2,6 ke 2,4 turun, 2,4 ke 2,6 turun, naik ya, 2,6 ke 2,9 naik. Artinya ini ada kenaikan sejak 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu ada kenaikan. PBP, coba PBP-nya paling besar di selama 5 tahun ya. Di 1.2 jadi ada nih. 2.13 ya, sekarang 1.79. Jadi bisa mungkin ke angka 2 ya, bisa mungkin ke angka 2. Kita lihat dari punda chartnya kalau menurut 1 tahunan ini sedikit agak mahal ya. Jadi kalau standarnya kan di 6 ribuan. Nah, sedikit agak mahal di 6.003 untuk tahun ini, untuk hari ini tergolong mahal ya. Untuk 3 tahun yang sama ya, masih mahal. Untuk 5 tahunan juga sama, masih mahal. Untuk 10 tahunan juga sama, masih mahal. Tapi dia cenderung grow ya, ke atas ya. Bagus ya, ke atas ya. Baik, untuk kuartal 1-nya kita akan hitung untuk sementara. Tapi ini teman-teman, nanti kalau udah kuartal 2-nya baru kita hitung lagi ya. Kita hitung, ini kan ada tengah-tengahnya untuk per itu 6.59 ya. Kita cari EPS-nya. EPS-nya berapa? Untuk TTM-nya 87881. 878.81 dikali 6.59. 59 apa 9? 59. Benar ya? Kita kasih sama dengan, kita enter berapa? Di 5.791. Berarti kalau sekarang 6.400 ya cenderung mahal ya. Mahal ya, 6.400 berarti sekarang mahal ya. Tapi kita akan coba hitung untuk satu lagi berdasarkan rumus PBP ya. PBP kan pernah di angka 2 ya. Ini juga sama 2.04 untuk tengah-tengah PBP-nya. Kita butuh yang namanya harga buku ya, 3493 titik 63 dikali 2.04 sama dengan di 7.127. Berarti sekarang juga masih kemahalan, berdasarkan PBP masih kemahalan ya. Tapi ini baru sementara teman-teman, baru sementara ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, berarti harga wajarnya sudah tertembus gitu ya teman-teman. Jadi kan harga wajarnya untuk kuartal 1 kan untuk per 5.700 udah ketembus ya. Sekarang kan 6.400. Nah, sekarang 7.127 juga udah ketembus ya.
Coba di situ 7.000 ada nggak? Belum ketembus ya 7.000. Coba lihat untuk 3 tahunan. Udah ketembus belum? Baru tahun 2002, berarti 2024 belum ketembus ya. Nah, mereka kan 7.127 ya kan, 6.400 kan. Berarti ini belum ketembus ya, belum ketembus di 7.000-nya ya. Tapi sempat menyentuh ke 7.400 ya. Mungkin mau ke arah situ bisa jadi gitu ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin dalam saham ya. Baik, kita langsung aja ke lukisan market maker. Lukisan market maker ya udah saya catat ya di sini kuartal 1 ya, bukan kuartal 2 ya. Jadi ini untuk sementara udah saya kasih tahu ya. Berdasarkan lukisan market maker teman-teman, coba teman-teman lihat si banner lokal sekarang lagi jualan ya semenjak tanggal berapa nih, tanggal 2 Agustus semuanya cenderung jualan ya. Poren dari awal ya, tanggal berapa, tanggal 2. Cuman untuk untuk Poren tanggal 6, untuk banner lokal tanggal 2 mulai jualannya ya. Jadi cenderung ini yang angkat siapa ini, berarti yang angkat ini yang beli, ada yang beli gitu aja. Siapa yang beli? Nah, lihat teman-teman, waktu tanggal 20 adalah teman-teman kita beli. Cuman di sini sih ada si kakak si beli ya. Cuman yang banyak itu teman kita ternyata yang beli ya. Ya nggak apa-apa walaupun beli di sini, artinya masih ada, kalau kita mau ngambil dividennya masih ada 12%-an kan, lumayan kan. 12%-an gitu ya. Nanti kalau ada kuartal 2-nya keluar, kita coba hitung lagi ya. Jadi dividennya udah ditentukan ya. Jadi teman-teman tinggal kalian adalah sebagai investor atau bukan ya, terserah teman-teman ya. Kalau kalian investor ya sebenarnya mah masuk aja gitu. Saya mau investasi di sini. Kenapa? Lihat di grow terus gitu ya. Sekarang juga nggak apa-apa istilahnya, kalaupun agak mahal dikit gitu ya. Yang penting saya nanti bulan Oktober dapat dividen. Nah, setelah itu mungkin ada dividen trap, nanti bisa nambah muatan lagi gitu kan. Sembari nunggu kuartal 2-nya datang, mungkin setelah dihitung apakah harga wajarnya lebih tinggi lagi, ya bisa jadi lebih tinggi lagi ya. Soalnya ini juga sempat menyentuh ke 7.500-an, 7.400 lah ya, 7.492 di tahun berapa ini? Di tahun 2022 ya, 2022 ya, tanggal 2022-an ya. Ini juga masih uptrend teman-teman, masih di atas MA 200 ya. Cuman ini cenderung si MA 10-nya mau menembus MA 20. Andaikan MA 10-nya menembus MA 20, 20-nya ke bawah, itu dipastikan uptrend. Targetnya mana? Targetnya udah ada si kepala merah teman-teman di 6.700-an ya. Itu berdasarkan candle ya. Di sini juga karena di sini ada gap juga akan menandakan ke sini ya teman-teman. Kita tunggu aja dividend trapnya di bulan Oktober, dia sampai ke berapa. Kalau masih sekarang, harga sekarang, contoh sekarang sideways gitu ya, sideways sekarang, ya mungkin penurunnya sampai 12%, sampai mana 12%. Contohnya gitu ya, sideways gitu ya, sideways. 12% bisa ke angka berapa ini? 5.500-an ya. Nah, mungkin mau ke arah sini, ke support yang sini ya. Di sini juga kan ada gap ya, ada gap dikit. Kalau dibawa ke sini ya, kalau dibawa ke arah, coba lihat di sini nih, itu lebih keren lagi ya. Gapnya kan ada di sini, ada gap juga di 5.200, lebih keren lagi. Soalnya di sini pengalaman juga sama, dividend trap ya, di sini juga sama nih ya. Jika pembagian dividennya sama, ini sampai berapa persen dia turunnya, sampai ke bawahnya itu berapa persen? 14%-an ya. Jadi cenderung kemati. Kalau mau ngambil lagi ya mungkin di area-area seperti ini nih, di area sideways seperti ini, dan tunggu apakah si foreign ataupun bandar lokal akumulasi lagi ya. Nah, tinggal Agustus, September, Oktober ya, tinggal 2 bulan lagi teman-teman ya. Nanti kalau si bandar lokal ngambil lagi, mungkin kalian bisa perhatikan lah apakah dia akan mengejar ke harga 7.100-nya, karena untuk dari bulan Januari kan berarti belum tercapai ya. Kuartal 1 kan keluar bulan
Maret ya, dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret kan, benar kan? Area sini kan belum kecapai kan, baru kecapai ke 6.700 aja kan. Ini juga kan udah mencapai ke 6.800 ya. 6.800 artinya masih ada kesempatan sebenarnya untuk mencapai ke harga yang lebih tinggi lagi ya. Coba di sini berapa? Nih, tertingginya di sini ya. Di 6.800 tahun 2023 ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa. Apabila ada yang kurang silahkan sampaikan di bawah. Terus ada yang perlu ditanyakan mungkin nanti kalian bisa berkomentar. Tadi juga yang nanyain Sola, kenapa katanya Sola tidak beli di harga 49? Sekalian jawab aja ya. Sola kenapa tidak beli di harga berapa? 49 ya. Begini teman-teman ya, ke Sola kan harganya 50. Nah, itu batasan dari bursa itu. Ini kan papan pengembangan. Papan pengembangan itu jadi harga terendahnya itu 50 ya. Kalau harga tertingginya tidak terbatas. Kenaikannya itu kalau yang pengembangan itu sampai 34%. Nah, jikalau dia udah di 50 nyender kanan, artinya udah batas paling bawahnya itu 50. Nah, jadi tidak bisa beli di 49 kecuali kayak model kemarin nih FCA ya. Di sini kan FCA sampai ke harga 31. Bisa beli gitu, cuman harganya harga FCA. Tidak bisa beli sekaligus seperti penjualan normal gitu kan. Makanya teman-teman terima kasih itu bisa membuat teman-teman yang lain yang terutama yang seperti saya mungkin pemula ya, dulu juga kok nggak bisa beli, kok nggak bisa, ternyata ada papan-papan. Contohnya gini teman-teman, papan utama sama ya, batas terbawahnya itu kalau dia mentok di bawahnya itu 50 gitu ya. Pengembangan juga 50 kecuali papan akselerasi bisa sampai Rp1 ya. Cuman kenaikannya juga dia naik cuma 10% aja gitu kan. Kalau papan utama di harga sekian, contohnya di harga 1.000 atau 2.000, naiknya cuma 20% gitu kan. Kalau papan pengembangan selagi harganya masih di bawah 100 dan di atas 50, itu naiknya bisa sampai 34% gitu ya. 35 malahan ya. Belasan 35, cuman paling mentok itu 34%, biasanya 34% cuma sekian gitu. Hanya arah gitu kan, arahnya itu sekitar 34%. Jadi kalau teman-teman istilahnya yang baru masuk di bursa gitu ya, kok nggak bisa beli di 49? Ya karena emang batas paling bawah untuk papan pengembangan ya itu Rp50 ya. Jadi setelah ini nggak bisa ke bawah lagi gitu ya, kecuali FCA ya, kayak ini kan FCA nih. Kecuali dia FCA gitu. FCA kenapa gitu kan? Nah, banyak faktor FCA itu. Ada yang kalau ini kan FCA-nya karena suspensi ya, suspensi lebih daripada 1 hari, maka kan kena FCA gitu ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman paham ya kenapa Sola nggak bisa beli di harga 49, karena batas paling rendah papan pengembangan itu Rp50. Kecuali kena FCA gitu kan, kecuali di sini ya. Baru bisa beli di bawah Rp50. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.